Halo, perkenalkan nama saya Simon Punggah Pardamean dari kelas N dengan nomor induk mahasiswa 206150, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Tourism Finance, yaitu analisis rasio keuangan. Di sini saya akan membahas apa saja yang ada dalam analisis rasio keuangan, fungsi-fungsinya, dan rumus-rumusnya. Untuk pengertiannya, analisis rasio keuangan itu adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan, serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Nah, untuk analisis rasio keuangan ini setiap orang berbeda-beda menggunakannya. Yang pertama itu ada untuk manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan menggunakan rasio keuangan untuk melakukan perencanaan dan mengevaluasi performance perusahaan. Yang kedua itu ada manajer kredit. Manajer kredit ini akan menggunakannya untuk memperkirakan resiko potensial yang akan dihadapi oleh para peminjam. Yang ketiga itu ada investor. Investor akan menggunakan analisis rasio keuangan ini untuk mengevaluasi nilai saham dan obligasi berbagai perusahaan. Nah, di rasio keuangan ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu rasio neraca, rasio laporan laba rugi, dan rasio antar lapangan. Rasio neraca itu adalah rasio-rasio yang disusun dari data neraca. Rasio laporan laba rugi adalah rasio-rasio yang disusun dari data dalam laporan laba rugi. Rasio antar lapangan itu rasio-rasio yang disusun dari data-data yang berasal dari neraca dan data lainnya yang berasal dari laporan laba rugi. Nah, jenis-jenis rasio keuangan itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu adalah jenis rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua itu ada rasio solvabilitas. Rasio ini adalah jenis rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga itu ada rasio aktivitas. Jenis rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan suatu perusahaan. Yang terakhir itu ada rasio profitabilitas. Jenis rasio ini menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan disbanding penjualan atau aktiva. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu ada rasio lancar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Rumus yang digunakan yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar lalu dikali 100%. Bagian kedua itu ada rasio cepat. Rasio cepat adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau hutang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rumusnya, quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi dengan hutang lancar dan dikali 100%. Bagian ketiga, bagian terakhir di rasio likuiditas itu ada cash ratio. Cash ratio ini menunjukkan porsi jumlah kas dan setara kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Semakin besar rasionya maka akan semakin baik. Rumus yang digunakan yaitu cash ratio sama dengan kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar lalu dikali 100%. Nah,
Tadi itu adalah rasio likuiditas. Sekarang kita akan bahas yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu rasio hutang terhadap aktiva. Rasio hutang terhadap aktiva yaitu mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan dapat berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusnya yaitu debt ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Bagian yang kedua itu ada rasio hutang terhadap ekuitas. Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah hutang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan. Rumusnya yaitu ada debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi modal lalu dikali 100%. Yang ketiga itu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama itu ada perputaran piutang. Perputaran piutang ini digunakan untuk mengukur berapa kali secara rata-rata piutang yang dikumpulkan dalam setahun. Lalu juga digunakan untuk mengukur kualitas hutang dan efisiensi perusahaan dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kreditnya. Rumus yang digunakan yaitu perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang dagang. Bagian yang kedua itu ada perputaran total aktiva. Apa itu perputaran total aktiva? Perputaran total aktiva ini digunakan untuk menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Jika rasio tingginya menunjukkan tinggi, maka manajemennya baik. Tetapi bila rasionya rendah, maka pihak manajemen harus mengevaluasi strategi. Rumus yang digunakan yaitu perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Bagian yang ketiga itu ada perputaran persediaan. Perputaran persediaan ini menggambarkan likuiditas perusahaan dengan cara mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki suatu perusahaan. Rumus yang digunakan yaitu perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Bagian keempat, bagian terakhir di rasio aktivitas itu ada perputaran aktiva tetap. Perputaran aktiva tetap ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan dan memperlihatkan efektivitas suatu perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. Rumusnya yaitu perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Lalu yang terakhir yaitu adalah rasio profitabilitas. Nah, di dalam rasio ini ada 5 bagian. Bagian pertama itu ada profit margin. Profit margin ini digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Nah, untuk menghitungnya menggunakan rumus profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Bagian yang kedua itu ada gross profit margin. Gross profit margin ini adalah perbandingan antara laba kotor yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama. Nah, rumusnya itu ada gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih lalu dikali 100%. Yang ketiga itu ada net profit margin. Net profit margin ini digunakan untuk mengukur rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap 1 rupiah penjualan dan mengukur seluruh efisien, baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan,
penentuan harga maupun penentuan pajak. Nah, rumus yang digunakan yaitu net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih lalu dikali 100%. Yang keempat, itu ada return on investment, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Nah, laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau EAT. Rumus yang digunakan yaitu return on investment, yaitu return on investment sama dengan EAT dibagi investasi dikali 100%. Bagian yang terakhir itu ada return on assets. Return on assets ini adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktivitas. Yang terakhir, yang kelima, yaitu return on assets. Return on assets itu adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki suatu perusahaan. Dalam hal ini, laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Nah, rumusnya yaitu return on assets sama dengan EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat materi analisis rasio keuangan. Lalu apa-apa saja yang ada di analisis rasio keuangan, fungsi-fungsinya, serta rumus-rumusnya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau dari PPT-nya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.